Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas rukun iman yang kelima, yakni iman kepada hari akhir. Pertama, kita akan membahas dari segi pengertian terlebih dahulu. Nah, secara bahasa, hari akhir berasal dari kata al-yaumul akhir, artinya akhir dari hari-hari di dunia, karena tidak ada lagi hari dunia setelahnya. Hari akhir ini sering kita sebut juga dengan hari kiamat, yang mana berasal dari kata al-qiyamah, artinya kebangkitan. Sebab pada hari ini Allah akan membangkitkan manusia dari kubur-kubur mereka. Kemudian kita lihat pengertiannya dari segi istilah. Nah, dari segi istilah, hari akhir ini adalah hari terjadinya kehancuran secara menyeluruh di bumi dan di alam semesta. Kemudian, apa sih itu iman kepada hari akhir? Jadi, iman kepada hari akhir ini adalah kita meyakini dengan sepenuh hati adanya kehidupan di akhirat sebagai balasan terhadap amal perbuatan manusia selama atau semasa dia hidup di dunia. Perlu kita sadari bahwasanya kehidupan di dunia ini tidak kekal. Segala aktivitas yang kita lakukan, mulai itu dari bangun tidur, kita bekerja, ataupun kita melakukan aktivitas-aktivitas lain, sampai akhirnya malam dan tidur kembali, itu semuanya akan berakhir. Kemudian kita nantinya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap amal-amal yang kita lakukan. Selanjutnya, dalil tentang hari akhir. Nah, di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang peristiwa hari akhir atau adanya hari akhir ini. Nah, salah satunya itu adalah Quran Surah Al-Hajj ayat 7 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Yang artinya, dan bahwasanya hari kiamat itu pasti terjadi dan tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah akan membangkitkan manusia dari kubur-kubur mereka. Nah, dari ayat itu bisa kita pahami bahwasanya hari kiamat itu pasti terjadi. Jadi kita sebagai umat Islam wajib meyakini akan adanya hari akhir. Berikutnya, tanda-tanda hari kiamat atau hari akhir. Nah, tanda-tanda hari kiamat ini terbagi dua. Yang pertama, sugro, dan yang kedua, kubro. Di antara tanda kiamat sugro yaitu kerusakan alam seperti banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Yang kedua, itu banyaknya atau maraknya wanita lebih banyak daripada pria. Yang ketiga, hilangnya ilmu serta merabaknya pembunuhan. Yang keempat, adanya merabaknya zina dan minuman khamar. Tanda yang kedua adalah tanda kiamat yang besar atau kubro. Di antaranya munculnya atau berhembusnya angin dari timur ke barat, turunnya Nabi Isa, munculnya Dajjal, dan juga terbitnya matahari dari barat. Selanjutnya, proses pertama yang mengantarkan manusia menuju alam akhirat adalah kematian. Nah, kematian manusia ini terbagi dalam dua keadaan. Yang pertama, husnul khotimah, dan yang kedua ada su'ul khotimah. Keadaan yang pertama yaitu husnul khotimah. Husnul khotimah adalah akhir yang baik. Artinya, keadaan baik yang terjadi pada diri seorang muslim ketika ia hendak meninggal dunia, yang mana diisi dengan amal soleh dan kebaikan-kebaikan sampai ajal menjemputnya. Keadaan yang kedua yaitu su'ul khotimah. Jadi su'ul khotimah ini merupakan kebalikan dari husnul khotimah tadi, artinya akhir yang buruk. Maksudnya seseorang itu meninggal dalam keadaan berpaling dari Allah. Dia berada di atas murka Allah serta meninggalkan kewajiban-kewajiban yang sudah Allah perintahkan. Nah, di antara penyebab su'ul khotimah ini karena kerusakan akidah serta rakus terhadap dunia dan juga terus-menerus melakukan maksiat tanpa sempat bertaubat. Selanjutnya kita masuk pada tahapan-tahapan hari akhir. Nah, tahapan yang pertama adalah alam barzah. Alam barzah adalah alam kubur, yang mana alam yang membatasi antara dunia dan akhirat. Nah, pada tahap ini alam barzah ini diibaratkan sebagai
dianalogikan sebagai pintu gerbangnya menuju akhirat. Pada tahap ini, manusia akan ditanyai oleh malaikat Munkar dan Nakir tentang siapa Rabb-nya, apa kitabnya, rasulnya, serta perbuatan-perbuatan apa yang ia lakukan semasa hidup di dunia. Nah, jika orang yang meninggal tadi merupakan orang yang baik serta soleh, maka ia akan dengan mudah menjawab pertanyaan dari malaikat-malaikat Munkar Nakir. Sebaliknya, jika ia orang yang ingkar, maka akan kesulitan dalam menjawabnya. Alam barzah ini juga merupakan tempat manusia menunggu kedatangan hari kiamat. Kedua adalah Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan. Nah, pada tahap ini manusia akan dibangkitkan seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala dari kubur mereka, mulai dari manusia pertama sejak zaman Nabi Adam hingga manusia terakhir. Semuanya akan dibangkitkan oleh Allah. Nah, Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan ini ditandai dengan peniupan sangkakala yang kedua. Selanjutnya, tahapan yang ketiga yakni Yaumul Mahsyar. Nah, setelah manusia dibangkitkan tadi dari kubur-kubur mereka, maka manusia akan dikumpulkan pada suatu tempat yang disebut dengan padang mahsyar. Nah, pada saat dikumpulkan di padang mahsyar itu manusia akan menerima catatan amal mereka. Nah, kondisi manusia dalam menerima catatan amal ini berbeda-beda sesuai dengan kadar amal mereka. Dan yang keempat yaitu Yaumul Hisab atau hari perhitungan. Setelah manusia menerima catatan amal mereka, maka manusia akan dihitung dan diperlihatkan segala amal perbuatannya. Saat itu manusia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk dihitung dan ditanyai satu persatu mengenai segala apa yang telah ia lakukan semasa hidup di dunia. Pada hari itu manusia tidak akan bisa berbohong ataupun membela dirinya karena anggota badannya akan ikut bersaksi di hadapan Allah, sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, yang artinya pada hari itu kami kunci mulut-mulut mereka serta tangan mereka berbicara dan memberikan kesaksian kaki-kaki mereka terhadap apa yang mereka usahakan. Selanjutnya, tahapan yang kelima ada Yaumul Mizan atau hari penimbangan. Pada tahap ini, seluruh amal perbuatan manusia akan ditimbang, mulai dari amalan terkecil hingga amalan terbesar tanpa ada yang luput. Yaumul Mizan ini sangat mencerminkan keadilan Allah yang sempurna, di mana setiap amal itu akan diberikan bobot yang sesuai, baik itu perbuatan yang baik ataupun perbuatan buruk. Berikutnya ada sirat. Jadi sirat merupakan titian yang akan dilalui oleh seluruh umat manusia untuk menuju tempat yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, keadaan orang-orang yang meniti sirat ini berbeda-beda atau bermacam-macam sesuai dengan tingkatan atau kadar amal mereka. Jika di dalam hadis disebutkan bahwasanya ada yang meniti sirat ini seperti kecepatan cahaya, ada yang menitinya seperti kecepatan orang yang berkuda, ada juga yang meniti sirat ini dengan bersusah-susah, ada yang baru melangkah kemudian tergelincir, ada juga yang merangkak dan berbagai macam kondisi lainnya sesuai dengan tingkat amal kebaikan mereka. Jika manusia itu memiliki amal yang baik, maka dia akan mudah dalam meniti sirat. Sebaliknya, jika semasa hidup sering melakukan perbuatan maksiat atau perbuatan-perbuatan buruk lainnya, maka dia akan kesulitan dalam meniti sirat ini. Tahapan berikutnya itu ada Yaumul Jaza atau hari pembalasan. Nah, setelah amal manusia tadi ditimbang
ditimbang, maka manusia akan diberikan balasan yang sesuai dengan amal-amal yang sudah dikerjakannya. Nah, balasan dari Allah ini akan sangat tergantung pada apa yang dilakukan manusia semasa hidup di dunia. Jika semasa hidup di dunia ia melakukan perbuatan-perbuatan baik, maka akan mendapatkan balasan yang baik pula. Sebaliknya, jika semasa hidup dia melakukan perbuatan-perbuatan buruk, maka akan mendapatkan balasan yang buruk pula. Kemudian tahapan yang terakhir adalah surga dan neraka. Setelah manusia meniti sirat tadi, orang-orang yang selamat meniti sirat, maka dia akan menuju atau masuk ke dalam surga, yakni tempat yang penuh dengan kenikmatan, yang penuh dengan kebaikan di dalamnya yang disediakan Allah untuk hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang semasa hidup taat akan perintahnya, serta hamba-hamba yang menjauhi larangan-larangan yang diberikan Allah. Adapun yang kedua itu neraka, yaitu tempat yang penuh dengan kesengsaraan yang disediakan Allah untuk hamba-hambanya yang ingkar semasa hidup di dunia. Jadi mari kita simpulkan materi yang sudah kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, dari segi pengertian tadi. Jadi, hari akhir ini berasal dari kata al-yaumul akhir, artinya akhir dari hari-hari di dunia. Karena tidak ada lagi hari dunia setelahnya. Jadi, hari akhir ini disebut juga dengan hari kiamat yang berasal dari kata al-qiyamah yang berarti kebangkitan. Sebab pada hari itu Allah akan membangkitkan manusia dari kubur-kubur mereka. Adapun secara istilah, hari akhir adalah hari terjadinya kehancuran secara menyeluruh di bumi dan di alam semesta. Kemudian iman kepada hari akhir. Jadi iman kepada hari akhir ini adalah kita meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya adanya hari akhir sebagai balasan dari kehidupan manusia semasa ia hidup di dunia. Kemudian di antara tanda-tanda hari akhir ini ada tanda sugro atau kecil, ada tanda kubro atau yang besar. Berikutnya dalil atau yang menjelaskan tentang adanya hari akhir ini yaitu Quran surah Al-Hajj ayat 7 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Artinya bahwasanya hari kiamat itu pasti terjadi, tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan manusia dari kubur mereka. Jadi iman kepada hari akhir ini wajib kita lakukan atau wajib kita yakini. Sebagai umat Islam kita wajib meyakini akan adanya hari akhir. Kemudian tahapan-tahapan dari hari akhir, yang mana proses pertama yang mengantarkan manusia menuju alam akhirat adalah kematian. Tadi kematian manusia itu terbagi dalam dua keadaan. Yang pertama husnul khotimah dan yang kedua ada su'ul khotimah. Kemudian tahapan-tahapan dari hari akhir. Yang pertama itu ada alam barzah atau alam kubur. Yang kedua ada yaumul ba'ats atau hari kebangkitan. Yang ketiga ada yaumul mahsyar, yaitu hari di mana manusia dikumpulkan di suatu tempat yang disebut dengan padang mahsyar. Yang keempat itu ada yaumul hisab atau hari perhitungan, di mana manusia akan dihitung segala amal perbuatannya. Yang kelima ada yaumul mizan atau hari penimbangan, di mana manusia akan ditimbang amal perbuatannya sesuai dan diberikan bobot yang sesuai dengan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya itu ada yaumul jaza, yang berikutnya itu ada yaumul jaza atau hari pembalasan, di mana manusia akan diberikan balasan sesuai dengan amal-amalnya. Kemudian yang ketujuh itu ada sirat, yaitu titian yang akan dilalui oleh seluruh umat manusia untuk menuju tempat yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ada surga dan neraka, yang mana surga disediakan Allah untuk hamba-hambanya yang soleh dan taat semasa hidup di dunia, dan neraka yang disediakan Allah untuk hamba-hambanya yang ingkar. Mungkin sekian ya pembahasan kita pada hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.